Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kedua dari cerita saya tadi. Saya tadi pengen bikin video indahnya pengkhianatan ya. Saya akan bercerita, dari pengalaman saya. Kenapa ada indahnya pengkhianatan? Karena dari setiap pengkhianatan saya ambil kisah positifnya. Saya ambil segi positifnya, bagaimana saya bisa menguatkan diri saya, bagaimana saya menyembuhkan luka hati saya, bagaimana saya bisa lebih ke depan lebih kuat, ke depan lebih hati-hati, ke depan lebih, pokoknya semua untuk mendewasakan saya. Makanya saya beri kisah indahnya pengkhianatan. Tapi apapun itu, sebuah pengkhianatan itu terjadi, yang terjadi dalam hidup saya adalah hal yang sama dengan orang yang dulu dan orang yang berikutnya, itu hal yang sama, yaitu terlalu percayanya dengan mantan. Jadi kalau pasangan kita sudah ada kedekatan dengan mantan, itu menurut saya sudah hal yang, apalagi mempercayai, apalagi lebih mendengarkan mantan, itu sudah sulit. Kayaknya kita kayak di jalan kehancuran ya, menyakitkan ya, untuk bersama itu menyakitkan. Jujur saya itu orang-orang yang saya kenal itu orang-orang yang baik, tapi karena dia punya kedekatan dengan mantan, akhirnya kita hancur. Sebenarnya orang baik, terlepas apapun mereka menutupi ya, karena kita tidak pernah tahu hati manusia itu seperti apa dan pemikiran manusia itu seperti apa terhadap kita. Tapi kemungkinan karena saya tuh terlalu mikir orang tuh, saya menilai orang tuh selalu baik, bukan pasangan juga ya, majikan saya kalau ditanya di sini, kamu enak di Hong Kong atau enak di Taiwan atau enak di Singapura, setiap pertanyaan itu akan saya jawab, dimanapun saya enak. Dan karena dimanapun saya dihargai orang, karena dimanapun saya mendapat kebahagiaan itu. Makanya saya kalau ditanya seperti itu, saya akan ngomong dimanapun saya enak, dimanapun saya ketemu orang baik. Dan sama dengan pasangan pun saya seperti itu. Semua pasangan saya adalah pasangan yang baik menurut saya, karena saya begitu menghargai. Karena saya kalau sudah punya pasangan, saya itu begitu menghargai. Adanya saya tidak menghargai lagi, kemungkinan memang saya sudah ada kelelahan di situ dan saya membutuhkan hiburan. Kemungkinan yang dulu saya seperti itu, tapi untuk kesini saya lebih tahu hiburan yang mana yang saya cari. Kemungkinan dulu mungkin saya belum, emosi saya belum, masih labil ya, pemikiran saya mungkin masih ini. Tapi untuk kalau semakin kesini saya semakin tahu di saat saya terjadi lagi seperti ini, saya harus seperti apa. Dan kembali lagi kepada cerita bahwa mantan, jika kita punya pasangan, mantan ada di sekitar kita, mantan boleh, kita boleh, aku suka bersilaturahmi. Padahal dulu dengan mantannya yang dulu pasangan saya yang pertama, saya juga ngomong boleh silaturahmi, boleh. Tapi setidaknya kalau sudah silaturahmi setiap hari, ya kita jangan terlalu mengejas ada hubungan yang lebih dalam atau apa. Enggak dalam pun akan merusak. Karena di saat kita sukses pasti ada iri. Karena apa? Mental kita ini, pemikiran kita ini masih di ini. Wong yang artis-artis saja mereka juga belajar untuk bisa menghargai pasangan satu dan satunya. Mereka juga nggak mudah, aku yakin. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama punya hati. Kita pasti punya titik di mana kita terlalu ini ya, gimana kita bisa memahami satu sama satunya. Itu nggak mandang artis, menurutku nggak mandang artis, nggak mandang siapa, itu butuh pemikiran yang benar-benar ekstra energi untuk bisa menghargai satu sama lain itu. Apalagi kayak lihat saja kisah Mbak Asanti sama Krisdayanti, itu pun juga tidak mudah, banyak ini gitu, banyak rintangan demi rintangan. Apalagi kita yang ilmunya minim, ngertinya mau tuh Lombok ngalor ngidul, warung ngalor ngidul, enggak, pemikirannya cuma itu saja gitu, enggak pengalamannya kurang terlalu ini. Makanya kalau sudah masuk, di saat kita ada kesuksesan satu sama lain pasti ada iri. Di saat ada kemesraan satu sama lain pasti ada iri. Disitulah tercipta mulai ada
lebih percaya sana, lebih percaya sini. Di saat kita komplain, pasangan komplain tentang ketidaknyamanan, mereka akan membanding, pasangan kita akan membandingkan, dan disitulah letak mulai kehancuran kita. Sulit kalau untuk dipertahankan, sulit, karena saya sudah belajar untuk mempertahankan. Saya sudah menjadikan kesabaran saya, bagaimana saya sabar. Saya sudah membawa ego, bagaimana saya ngamuk. Di saat saya ngamuk, apakah lebih baik? Di saat saya sabar, apakah lebih baik? Ternyata tidak, semuanya tidak. Bahkan sudah ada pernah, milih A atau milih B. Itu pun sampai saya lakukan. Dan yang terjadi akhirnya hancur. Dan terjadi lagi juga seperti itu. Percaya lagi dengan mantan. Di saat kita tidak menyukai posisi itu, di saat kita merasa posisi kita sudah kok seperti ini ya, mereka yang salah tapi kita yang dipersalahkan. Di saat kita mulai bergerak untuk ingin menyadarkan, mereka pun masih menyalahkan kita. Mereka pun masih, mantan satunya ngomong sini, ngomong seperti ini, yang satunya lebih ini. Jadi mereka saling membela, menutupi masing-masing, dan mereka sulit untuk berpihak malah lebih sulit untuk berpihak ke pasangan kita sendiri. Yang sebenarnya justru pasangan kita itu sebenarnya, kalau dia mampu menghargai, sebenarnya dia akan mendapat kemenangan pada pasangan kita. Tapi parahnya mereka lebih menghargai mantan daripada pasangan sendiri. Jadi ya itu jalan kehancuran menurut saya sih. Ya ini daripada nggak ngomong, dari ngomong saja. Jadi yang terlibat ya jangan tersinggung. Memang itu yang terjadi. Gitu. Tapi kalau saya pribadi sudah mengalami seperti ini, berarti sudah karena kadang kita kisah pertama itu yang saya pelajari ya. Kisah pertama kita mengalami seperti itu. Dan dalam diri saya, ini saya contohkan dalam diri saya sendiri, kemungkinan kita belum menyembuhkan rasa luka yang pertama, kita lari ke orang yang berbeda, dan di situ kita itu akan mudah terlukai dan mudah melukai. Kita lari ke pasangan kedua pun akan seperti itu. Dan selanjutnya di saat saya sudah ibarat posisi kedua, saya pun akan mencari yang lain, kemungkinan saya pun mudah dilukai dan melukai. Karena apa? Jiwa saya belum sepenuhnya pulih, masih ada rasa kesakitan yang dulu. Jadi kemungkinan akan kembali lagi dengan kisah-kisah yang sama. Makanya saya lebih baik saya belajar bagaimana saya mencintai diri saya sendiri, belajar bagaimana saya lebih memandang semuanya itu bukan masalah itu sendiri, tapi lebih ke mendewasakan saya ya, lebih ke ada hikmah-hikmah di balik cerita saya, ada hikmah-hikmah di balik kisah saya. Jadi saya lebih mengambil energi positifnya saja, biar saya cepat sembuh. Karena kalau saya terlalu melihat energi negatifnya, saya akan terus di lingkaran ini yang tidak akan membawa saya kemana-mana. Jadi saya lebih fokus ke baik. Dan sebenarnya kalau untuk perselingkuhan, apalagi kalau belum nikah ya, untuk perselingkuhan ibaratnya saya bersyukur, karena dengan begitu saya tuh tahu. Karena kalau kita berdoa, sebenarnya doa kita, kalau kita berdoa kita minta sesuatu yang baik dan yang jelek itu diperlihatkan, itu sebenarnya itu Allah sudah menolong kita gitu. Kalau di saat kita berdoa baik, kok yang terjadi seperti ini, ya itu karena menunjukkan ini bukan orang baik gitu loh. Ada yang lebih baik dari ini gitu. Terserah kamu mau milih gimana gitu. Kamu mintanya yang baik, tapi ini orangnya bukan baik gitu. Itu menurut saya ya, penilaian saya itu menunjukkan bahwa dia tingkahnya seperti itu menunjukkan jati dirinya. Aku ini bukan orang baik seperti yang kamu doakan. Kamu meminta bahwa kamu diberi orang baik. Dan dia dengan perilakunya menunjukkan bahwa aku ini bukan orang baik-baik gitu lah. Itu menurut saya sih. Terlepas itu ya, yang melihat video ini jangan tersinggung ya, karena ini hanya pengalaman saja, kita saling sharing. Dan
ini juga kisah pendewasaan kita. Pokoknya kalau kita bisa mengambil segi positifnya dari apapun yang terjadi di hidup ini, kemungkinan kita tidak akan mudah tersinggung. Karena orang yang mudah tersinggung itu orang yang belum bisa mengerti dirinya sendiri. Kalau kita mengerti dirinya sendiri, ibaratnya kita dikatain seperti apapun, dia tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah ngomong saja, ngomongin aku, ngomong saja, ngomong seperti apa, aku pasti punya jawaban, aku pasti punya oke. Ibaratnya ngomong sejelek-jeleknya tentang aku, monggo silahkan. Jika itu benar apa yang kamu lihat, ya saya akan minta maaf jika memang merugikan kalian. Tapi setidaknya jika apa yang kamu katakan itu salah, saya juga akan memberi jawaban. Saya tidak takut. Hidup ini memang harus dihadapi. Semakin kita berlari, masalah akan mengejar kita. Tapi semakin kita menghadapi, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Nggak ada kok yang menakutkan di dunia ini. Gitu loh. Meskipun ibaratnya bagi saya sendiri, saya nggak ngomongin orang lain, saya ngomongin saya sendiri. Nggak ada yang aku takutkan dalam diri saya. Ibaratnya saya mencari rezeki saya sendiri begini, apalagi saya dididik orang tua, dididik ini juga bukan orang jahat, kenapa saya harus takut gitu. Jadi saya minta dengan perkataan saya ya jangan tersinggung untuk yang melihat gitu. Justru kalau mendengar kata saya ini, lihat saja dalam diri, apa iya ya saya seperti ini gitu. Di saat mungkin dia memang mendoakan yang terbaik, tapi hasilnya aku lihatkan seperti ini, apa yang salah dalam diri saya, apa yang harus saya benahi dalam diri saya gitu. Bukan malah mengedepankan ego, tapi setidaknya kita harus bisa mengendalikan ego dan mencari kesalahan pada diri sendiri, bukan malah terus-terusan menyalahkan orang lain. Itu menurut saya ya. Jadi ambil segi positifnya saja. Ini hanya ngoceh daripada nganggur. Terlepas itu, minta maaf kalau ada salah kilap. Semuanya yang pernah hadir dalam hidup saya berulang kali di setiap video saya selalu katakan terima kasih untuk kalian. Kalian itu sebenarnya orang baik. Kenapa saya bilang orang baik? Karena ciptaan Allah itu tidak ada yang jelek. Semuanya terlahir baik. Tapi berjalannya waktu kita akan dikasih ujian, berjalannya waktu kita akan dikasih pelajaran. Dan baik, buruk, bodoh, jelek itu pilihan kita masing-masing. Jadi kalau kamu ingin menginginkan yang baik, kalau aku pribadi pengen menginginkan yang baik, ya kita lakukan yang baik gitu. Bodoh itu nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa bagi saya. Itu justru dari kesalahan, dari kebodohan, dari hina, dari apa itu yang jelek-jelek, dari situ kita bisa berpikir bagaimana kita merubah diri kita lebih baik untuk kedepannya. Kita masih ada kesempatan gitu loh. Jangan disia-siakan kesempatan ini, menurut saya sih gitu. Jadi kita ambil segi positifnya saya ya. Dah sampai di sini dulu, nanti kita sharing-sharing yang lain. Dan terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai full. Saya doakan semuanya sehat-sehat dan tidak mengalami kejadian yang sama. Ambil segi positifnya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.